Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun ya, supaya tangan kita selalu bersih. Setelah itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat, imunitasnya baik, sehingga jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita bisa melawannya. Dan tidak kalah penting, ingat harus selalu berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala penyakit dan bahaya. Dan terakhir, jangan malas-malas olahraga ya, harus semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 9 subtema 1 pembelajaran 4. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, di sekitar kita ada beberapa kenampakan alam yang bisa kita lihat, seperti sungai, kemudian kalau pagi atau sore hari ada gunung salak yang bisa kita lihat. Nah, itu merupakan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Maksudnya apa Pak peristiwa alam? Nah, peristiwa alam ini adalah misalnya bisa saja pada zaman dahulu terjadi gempa bumi, kemudian atau pergeseran lempeng bumi. Nah, peristiwa alam itulah yang membuat adanya kenampakan alam sekarang ini. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah yang dataran tinggi, ada juga yang dataran rendah, sehingga menyebabkan adanya persebaran penduduk, yang dimana penduduknya ada yang tinggal di daerah pegunungan dan ada juga yang tinggal di daerah pantai. Nah anak-anak, kenampakan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kenampakan alam wilayah daratan. Yang kedua, kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan antara lain ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan juga pegunungan. Sedangkan kenampakan alam wilayah perairan antara lain pantai, sungai, danau, tanjung, teluk, dan juga selat. Sekarang ayo kita pelajari satu persatu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam yang pertama yaitu gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ciri-cirinya yang pertama, ketinggiannya rata-rata di atas 600 meter. Kemudian, lebih tinggi dari bukit, cenderung curam, membentuk kerucut, dan memiliki puncak. Selanjutnya, gunung terbentuk karena adanya gerakan tektonik pada lempeng. Adanya gerakan epirogenik dan gerakan orogenik. Kenampakan alam daratan selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan suatu area geografis dengan gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran atau rantai. Hawa di pegunungan sejuk, dan semakin tinggi akan semakin rendah suhu udaranya. Gunung-gunung tersebut berderet dan saling terhubung, terdiri atas beberapa gunung. Kenampakan alam daratan selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut yang relatif rendah sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang ditemukan di daerah pedalaman. Dataran rendah terjadi karena akibat proses sedimentasi dan tanahnya lebih subur loh. Kemudian dataran rendah tanahnya relatif datar. Kenampakan alam daratan yang terakhir adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi memiliki udara yang kering dan jarang turun hujan loh. Nah, pada dataran tinggi, pertanian dibuat terasering.
Kemudian di daerah ini pun beriklim sejuk. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penampakan alam perairan. Penampakan alam perairan yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pesisir dan terdapat di daerah pesisir laut sebagai batas antara daratan dan perairan laut. Terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai yang mempunyai fungsi sebagai penahan ombak. Memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik, serta tanahnya yang berpasir. Kenampakan alam perairan yang selanjutnya adalah laut. Laut merupakan kenampakan alam perairan yang luas. Laut merupakan media yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kenampakan alam perairan selanjutnya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai mempunyai beberapa bagian, diantaranya bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir sungai. Kemudian, air sungai mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Kenampakan alam perairan yang terakhir pada materi ini adalah danau. Danau merupakan genangan air yang tertampung oleh cekungan bumi dengan volume yang besar yang biasanya dikelilingi oleh daratan. Danau memiliki kedalaman yang lumayan dalam yang terletak di daratan. Danau tidak berombak dan hanya menghasilkan gelombang kecil pada permukaan airnya. Tepi danau biasanya banyak ditemukan tanaman-tanaman air seperti eceng gondok, kemudian pohon-pohon teratai, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari materi tentang kenampakan alam. Kenampakan alam tadi dibagi menjadi dua, betul sekali. Ada kenampakan alam daratan dan ada kenampakan alam perairan. Coba, apa saja kenampakan alam daratan? Ya, betul. Ada gunung, kemudian pegunungan, kemudian dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Sedangkan kenampakan alam perairan ada apa saja tadi? Pantai, betul. Kemudian laut. Selanjutnya sungai. Dan yang terakhir, danau. Betul sekali. Nah, anak-anak, supaya lebih membuat kalian memahami materinya, jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Bapak siapkan dengan cara scan barcode yang ada pada video ini, ataupun klik link yang nanti akan Bapak berikan di bawah video ini ya. Begitu saja materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.